Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kitab Fathul Mu'in yang kemudian disyarahi oleh kitab I'anatul Thalibin. Ini yang Fathul Mu'in, ini yang I'anah. Membahas mengenai membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Sekarang kan hari Jumat. Kita baca yang ini. Wa sunnah qiraatu surati Kahfi yaumal jumu'ati wa lailataha. Disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malam harinya. Hari Jumat dan malam Jumat li ahaditsa fihi, karena ada hadis mengenai hal tersebut. Nah, di sini dalam i'anahnya, ya. Ini wasuna ya, qaulu wasuna qiraatu surati Kahfi. Hikmatu takhsisiha min baini suwaril Qur'ani. Kan enggak jelas sih. Anallaha ta'ala dzakara fiha yaumal qiyamati wa yaumul jumu'ati yushbihuha lima fihi min ijtima'il khalqi wa li'anna al-qiyamata taqumu yaumal jumu'ati. Hikmah dari pengkhususan surat Al-Kahfi, ya, dibaca di hari Jumat daripada surat-surat yang lain, dikarenakan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi hari kiamat. Hari kiamat Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dan hari Jumat itu menyerupai hari kiamat. Kenapa? Karena lima fihi min ijtima'il khalqi. Karena pada hari Jumat manusia berkumpul. Sebagaimana nanti hari kiamat juga manusia berkumpul. Wali annal qiyamata taqumu yaumal jumu'ati. Dan juga hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Ya. Ini hadisnya. Dalilun li sunnati qiraati suratil Kahfi, ya. Ai wa sunna qiraatuha li wurudi ahadi safihi. Di sini kesunahan hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, ya. Karena ada hadis-hadis yang warid. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha yaumal jumu'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jumu'ataini. Siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya, memancarkan baginya cahaya antara dua Jumat. Antara dua Jumat. Jumat hari ini sampai Jumat ke depan, ya, akan Allah berikan cahaya kepadanya. Wa minha man qara'aha lailataha adha'a lahu min nuri ma bainahu wa bainal baitil atiqi.
Siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya, ya, antara dia dan sampai Ka'bah sana. Qala Al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya, wal yaqra' surat Al-Kahfi khosatan. Hendaknya seseorang membaca surat Al-Kahfi khusus. Faqad ruwiya 'an Ibnu Abbasin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati au yaumal jumu'ati u'tiya nurun min haitsu yaqra'aha illa Makkah. Siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan pada hari Jumat, maka akan diberikan cahaya, ya, antara dia yang baca sampai Mekah. Wa ghufira lahu ila yaumil jumu'ati al-ukhra, ya, dan dia akan diampuni sampai Jumat depan, ya. Wa fudila salasatu ayamin, ditambah 3 hari, berarti 10 hari, ya. Wa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yasbaha, dan 70.000 malaikat akan bersolawat untuknya, akan mendoakan ampunan untuknya. Wa ufiya minad-da'i wad-dabilati wa dzatil jambi wal barasi wal judhami wa fitnati dajjali, dan akan dijauhkan dari penyakit, dari bencana, ya, dari penyakit selaput dada, dari kusta, dari lepra, dan dari fitnah dajjal. Itu, ya, itu hadis mengenai kesunahan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Wa qira'atuha nahron akidun, ya. Membaca surat Al-Kahfi di siang hari pada hari Jumat itu lebih ditekankan, ya, lebih ditekankan daripada bacanya di malam hari. Wa aulahu ba'da subuhi, baca dia siang harinya itu paling utama setelah subuh. Setelah subuh musara'atun lil khairi, musara'atan, ya, musara'atan lil khairi. Karena apa? Karena supaya bergegas kepada kebaikan, ya. Wa ayukthira minha, dan membaca surat Al-Kahfi ini, ya, diperbanyak daripada apa? Daripada surat-surat yang lain. Wa min sa'iril Qur'ani fihima, ya, dari surat-surat yang lain dalam apa? Fihima, baik di malam Jumat ataupun di siang Jumat. Wa yukrahu al-jaru bi qira'atil kahfi wa ghairihi in hasala lahu ta'adzun li musallin au naimin, ya. Makruh, ya, makruh membaca surat Al-Kahfi atau selainnya, baca Quran, ya, kalau hal tersebut bisa menyakiti, bisa mengganggu orang yang sholat atau orang yang tidur, ya. Jadi kalau membaca Al-Kahfi, ya, baca Al-Quran, ya,
apa saja itu makruh kalau sampai ganggu orang yang sholat. Ya. Berarti ini bacanya di masjid. Ya. Orang yang sholat di masjid, kemudian kita membaca Quran, maka makruh kalau bacanya keras. Karena hal tersebut akan ganggu orang yang sholat tersebut. Ya. Atau ganggu orang yang tidur. Ya. Ganggu orang yang tidur lagi i'tikaf. Ya. Mungkin dia kecapean sehingga ketiduran. Ya. Maka makruh kalau sampai ganggu. Ya. Iya. Kama saraha An-Nawawi fi kutubi, sebagaimana yang Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab-kitab beliau. Wa qala syekhuna fi syarhil mubabi yanbaghi hurmatul jahri bil qiraati fil masjidi. Ya. Nah, sayogianya keharaman untuk mengeraskan bacaan itu kalau di masjid. Ya. Jadi bukan makruh lagi, bahkan haram. Ya. Kalau membaca keras-keras di dalam masjid, ya, sampai ganggu orang sholat, itu hukumnya haram. Ya. Haram baca Al-Kahfi ataupun surat-surat yang lain, bacanya dalam masjid. Ya. Kok ganggu orang sholat, hukumnya haram. Ya. Wa humila kalamun Nawawi bil karahati ala ma idza khaffa at-ta'adhiyu wa ala kaunil qiraati fi ghairil masjidi. Dan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan, beliau tadi kan menjelaskan kemakruhan, ya, makruh membaca Quran ataupun Al-Kahfi ataupun yang lain, ya, itu ganggu orang sholat, itu hukumnya makruh. Ya, itu diartikan ke atas kalau ditakutkan mengganggu. Ya. Kalau ditakutkan mengganggu, itu hukumnya makruh. Kalau sampai ganggu ya haram. Nah, gitu. Ya. Jadi perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya baca Quran hukumnya makruh, ya, itu kalau ditakutkan ganggu orang yang sedang sholat. Kalau sampai ganggu ya haram, bukan makruh lagi. Ya. Atau kemakruhan tadi itu kalau bacanya di luar masjid. Ya. Kalau bacanya di luar masjid, ganggu orang tidur, ya, itu hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau di masjid, bacanya di masjid, maka hukumnya bukan makruh lagi, tapi apa? Tapi haram. Ya. Ya. Jadi hukum makruh tadi, ya sampai ganggu tadi, itu kalau makruh, kalau dikhawatirkan ganggu, tapi kalau sampai ganggu beneran, hukumnya haram, bukan makruh lagi. Atau makruh kalau bacanya di luar masjid. Ya. Kalau bacanya di luar masjid dan ganggu, itu makruh. Tapi kalau bacanya di dalam masjid, maka bukan makruh lagi, tapi apa? Tapi haram. Ya. Di sini ada penjelasannya, ya. Nih. Kenapa wabahatha ba'duhum al-man'a minal jahri bi Qur'anin wa au ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan li anna al-masjida wuqifa 'alal musalli. Tuh, ya. Ai salatan dunal lu'adhi wal qurra'i. Bahkan di sini, ya,
sebagian ulama membahas larangan membaca Quran ataupun yang lain. Jadi bukan hanya Quran ya, bukan hanya Quran, bukan hanya baca Quran yang nggak boleh keras itu dalam masjid. Kalau ada orang sholat, ya, yang lain juga. Kenapa? Li'annal masjida wuqifa 'alal musolli. Karena masjid itu diwakafkan untuk orang sholat. Ya, bukan untuk baca Quran, bukan untuk orang memberi nasihat, ceramah, bukan. Iya. Ini berarti di sini sekalian bahas hukum membaca Quran ketika ada orang sholat, ya. Apalagi di masjid. Ya. Gimana? Bisa dipahami? Insyaallah ya. Baca Al-Kahfi tadi ada dalilnya, ya, kesunahannya, ya, baca di siang hari lebih utama daripada di malam hari. Lebih utamanya setelah subuh, ya. Supaya apa? Supaya nggak tertunda-tunda, ya. Supaya tidak tertunda-tunda, bergegas kepada kebaikan. Itu ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.